bang yang kayak gitu. Kalau betul mereka melakukan kayak gitu kok jadi dia juga ikut melakukan hal yang sama gitu loh. Yang saya perlu klarifikasi di sini, saya tidak tahu menahu, saya tidak terlibat dalam urusan ini. Ina sempat ngasih tahu ini, kenalkan udah calonku. Aku pikir masih ta'aruf ya. Memang nggak ngerti sedekat apa hubungan mereka. Terkuatnya dugaan perselingkuhan antara Inara Rusli dengan lelaki bernama Insanul Fahmi yang menggemparkan publik setelah dilaporkan ke Polda Metro Jaya, menyeret pendakwah Dery Sulaiman ke pusaran prahara. Ya, Dery Sulaiman dituding sebagai orang yang mempertemukan Inara dengan Insanul Fahmi di pengajian yang dipimpinnya. Menanggapi tuduhan miring tersebut, Ustadz Dery buka suara. Dalam klarifikasinya, mantan gitaris band metal itu dengan tegas membantah semua tuduhan yang menyebut dirinya di balik hubungan Inara dengan Insanul Fahmi. Yang menarik, Ustadz Dery justru baru mengenal Insanul Fahmi setelah dikenalkan Inara yang katanya sebagai calonnya. Namun tak ditanya hubungan Inara dengan lelaki yang sudah memiliki istri itu sudah begitu dalam hingga harus dilaporkan. Dan seperti inilah klarifikasi Ustadz Dery Sulaiman menjawab isu perselingkuhan Inara Rusli dengan Insanul Fahmi yang telah mempunyai seorang istri. Tahun terakhir ini jarang komunikasi sama Inara ya, karena sibuk, aku sibuk juga, Inara sibuk bisnis juga. Cuman terakhir aku ketemu tuh bulan lalu, ada pengajian dan ada Inara di sana. Dan ternyata juga ada suaminya Mawa itu yang katanya lagi dekat sama Inara. Dan saya tidak ngobrol, saya nggak tahu dia itu bujangan, dia itu duda, dia itu suami orang, saya nggak tahu. Dan foto yang beredar itu pas mau pulang pada minta foto kan, biasa seperti di mana-mana pengajian seperti itu. Saya nggak ngerti ternyata hubungan mereka sedekat apa, saya nggak ngerti. Cuman Inara sempat ngomong ini calonku udah. Dibilang calon. Biasanya Inara kan awal-awal hijrah, awal-awal dia dulu viral, urusan-urusan kalau ada yang ngelamar kan dia ngomong ke aku. Nah udah ini, ataupun banyak juga orang yang datang kepada aku karena Inara pernah bilang mau serahkan ke aku urusan perjodohannya. Tapi karena kesibukan masing-masing aku nggak ngerti masalah ini, aku nggak tahu menahu, betul-betul nggak tahu menahu. Jadi kalau ada narasi yang mengatakan aku menutupi, aku mak comblang, itu fitnah. Mereka kenal katanya dari penjelasan istrinya Insan, siapa namanya, Mawa ya. Itu udah dari bulan Juli. Nah, aku baru kenal bulan Oktober kemarin, 1 bulan yang lalu. Nah, jadi saya nggak ngerti masalah ini. Ya, tolong tanyakan langsung kepada yang lebih paham, mungkin itu mungkin lebih tepatnya. Aku nggak ngerti, nggak tahu aku dia itu siapa, nggak sempat ngobrol rame di sana. Ya, cuma ketemu dan waktu pengajian pun gue nggak ngeliat dia dulu di mana, cuma pas mau pulang itu datang dan Ina sempat ngasih tahu ini, kenalkan udah calonku. Aku pikir masih ta'aruf ya, memang nggak ngerti sedekat apa hubungan mereka. Aku juga nggak ikut campur. Kalau aku dulu tuh terlibat karena Inara yang minta tolong sama aku dan menceritakan masalah rumah tangga dulu. Kalau sekarang Ina nggak cerita apa-apa sama aku, nggak ada, nggak sempat ngomong apa-apa, nggak sempat cerita apa-apa. Aku pikir itu cuma sekedar teman dekat, kemudian masih proses ta'aruf ya. Tapi ternyata sudah sejauh ini sampai ada laporan perselingkuhan, ada laporan dan sebagainya. Tentu lebih baik kalian tanya Inara deh, hubungan mereka seperti apa gitu. Saya naudzubillah min dzalik, jangan sampai jangan sampai ada dalam Islam itu masalah ini nggak main-main loh hukumannya. Kalau sudah punya istri, udah menikah, terus itu dirajam loh. Dirajamnya bukan sekali 2 kali lemparan batu, itu hukum Islam ya. Saking bencinya Islam dengan perselingkuhan dan perzinahan. Yang saya perlu klarifikasi di sini, saya tidak tahu menahu, saya tidak terlibat dalam urusan ini, masalah ini. Itu aja. Jadi nggak perlu teman-teman media juga tanya sama aku tentang kenal nggak kenal, jawabannya nggak kenal ya. Pernah jumpa nggak, pernah sekali ya, itu aja. Jadi kalau sejauh apa hubungan mereka, saya benar-benar tidak tahu.
dilaporkannya Inara Rusli ke Polda Metro Jaya atas dugaan perselingkuhan dan perzinahan oleh istri sah Insanul Fahmi, yakni Wardatina Mawa, membuat geger publik. Terlebih dalam laporannya, Mawa mengaku mempunyai barang bukti CCTV yang memperlihatkan Inara dengan Insanul Fahmi. Sontak saja terungkapnya isu perselingkuhan Inara menjadi perbincangan luas hingga viral di media sosial. Mantan suami Inara, Sirgun, sempat membalas komentar netizen dengan menuliskan kalimat sindiran pedas. "Gua tapi gak pakai kedok agama," kata Virgon membalas cuitan netizen yang menyinggung isu perselingkuhan Inara Rusli dengan pria beristri. Tanggapan Virgon sontak saja meramaikan jagat media sosial mengingat perceraiannya dengan Inara dibumbui isu perselingkuhan. Meski hubungannya dengan mantan istri renggang, tetapi tidak dengan ketiga anaknya. Virgon bahkan saat ini sedang menikmati masa liburan bersama ketiga anaknya. Lantas seperti apa reaksi keluarga Virgon usai mengetahui Inara Rusli dilaporkan ke polisi atas dugaan perselingkuhan dan perzinahan? Pengen cucu gue. Kalau dia apa cucu gue gimana? Ya kan? Apa ya? Kalau dia masuk ke yang tiga itu gimana gitu loh? Melakukan yang kayak gitu. Kalau betul mereka melakukan yang kayak gitu kok jadi dia juga ikut melakukan hal yang sama gitu loh. Padahal itu segitu dia memaki-maki perempuan itu ya, sampai ngomong enggak di kalau dia tahu bahwa ini salah gitu ya harus dia minta maaf, tapi kan nggak mungkin hanya bisa maaf aja. Untuk anak-anak kan juga kan nggak mungkin hanya bisa maaf. Nah, tolong itu kalau ada pertanyaan-pertanyaan tolong dijawab dengan baik dan benar kan gitu. Tentunya menjaga banyak ya kan pikirannya anak-anak, mentalnya anak-anak, apalagi itu semuanya. Aku nggak bisa ngomong lagi. Itu bukan haknya saya lagi, tapi yang saya kenapa saya ikut bicara cucu saya yang tiga itu yang saya pikirin. Selain itu nggak ada. Kalaupun dia mau yang macam-macam, mau yang ini, kenapa sih di Islam kan maaf ya, kita minta maaf ini, minta maaf untuk semuanya juga kan diizinkan untuk 2-3 istri, asal jangan lebih 4. Kenapa dia nggak bijaksana gitu? Yang mau yang ngomong atau bagaimana ini mintakan sama cowoknya, jangan sampai hal yang seperti itu terjadi gitu. Aku sih nggak ngerti ya. Cuman ini lumrah kalau saya punya pertanyaan di otak saya kayak begitu modelannya gitu loh. Kan waktu itu dia bilang, ya, ada 400 orang yang senang sama dia. Kenapa nggak pilih-pilih yang itu salah satu? Kemarin dia bercarut marut, ya kan, bilang bahwasanya kalau modal ditanya sama Richard, modal orang selingkuh itu apa? Selingkuh itu apa? Pelakor itu apa? Katanya apa? Modalnya? Mau gak usah cantik sih. Kita lihat sini nih. Kan sama-sama kita kan tahu kan? Dia mengatakan itu di seluruh info di seluruh ini juga kan ada kan? Saya bukan mengada-ngada. Kok bisa gitu? Sejauh ini belum ada informasi dari Inara kepada saya. Cuma memang ya namanya orang kaget pasti masih nenangin diri dulu lah. Jadi aku juga ngasih ruang buat dia supaya dia agak tenang dulu. Baru nanti mungkin ajak bicara, entah mungkin besok atau lusa, aku belum tahu. Meski namanya ramai menjadi pembicaraan, sampai kini Inara Rusli belum buka suara mengenai isu perselingkuhannya dengan Insanul Fahmi. Dugaan perselingkuhan Inara makin kuat usai foto-foto Inara yang memakai gelang merah tersebar luas dan menuai banyak komentar saat disamakan dengan gelang yang dikenakan Insanul Fahmi. Tidak terkecuali mengenai foto-fotonya di media sosial serta gelang yang dipakainya yang disebut-sebut mirip dengan gelangan yang dikenakan Insanul Fahmi. Lantas apa kata mantan kuasa hukum Inara Rusli atas langkah hukum yang ditempuh Wardatina Mawa dengan melaporkan Inara ke Polda Metro Jaya atas tuduhan perselingkuhan dan perzinahan?
Kalau dilihat dari perspektif hukum pidananya, kita lihat memang laporan ini jika didasarkan atas perselingkuhan dan kalau perselingkuhan ini kan kita bicara ranahnya perkara perdata sebenarnya. Tapi kalau ini kan dia harus ini kita harus bicara bukti itu kan bukan melihat dari sisi chat atau sisi CCTV yang mereka bertemu gitu. Ini dia lebih privasi gitu, melakukan sebuah tindakan nah itu baru bisa dikatakan tindak pidana perselingkuhan. Nah pembuktian ini yang harus dibuktikan jika memang benar-benar melaporkan Ibu IR terkait dengan masalah itu harus dibuktikan itu. Kalau memang laporan ya sah-sah aja, semua orang bisa melapor siapapun. Setiap warga negara memiliki hak untuk membuka laporan polisi, tapi laporan polisi itu terbukti atau bisa berjalan secara rules-nya dan dia terbukti kan belum tentu juga gitu. Aku sih posisinya nanya cuma bertanya kayak ini ada berita seperti ini gimana. Nah tadi balik lagi aku bilang, jadi belum ada jawaban yang dari dianya tuh belum yang kayak iya atau tidak. Nah itu tuh belum ada jawaban itu gitu loh. Jadi makanya tadi aku bilang kayaknya memang kita butuh waktu karena memang baru banget kan Mas, baru naik itu kan baru kemarin banget. Jadi kayak kita memang butuh space untuk komunikasi mungkin secara internal dulu. Ya pastinya ada dampaknya dan rata-rata kan mereka bertanya sama sih mungkin kayak ini klarifikasinya seperti apa. Makanya saya juga jelasin ke klien-klien kita minta waktu dulu, mohon tunggu dulu. Mungkin dalam beberapa hari ini kita akan infokan klarifikasi seperti apa. Karena kan memang ada beberapa project itu yang coming soon yang memang akan jalan gitu loh. Jadi memang ya agak cukup mengganggu juga sih sebenarnya, berita ini sangat mengganggu, bukan cukup lagi sih. Sementara itu, Polda Metro Jaya membenarkan telah menerima laporan polisi yang menyeret nama Inara Rusli. Laporan tersebut terkait dengan dugaan tindak pidana percobaan. Seperti diketahui, Inara dilaporkan oleh istri Sah Insanul Fahmi, Wardatina Mawa, yang mengaku mempunyai barang bukti berupa rekaman CCTV. Upaya Wardatina Mawa memenjarakan Inara sepertinya tidak main-main. Apa yang dilakukan Inara bersama suaminya telah membuat rumah tangganya hancur. Lantas sudah sejauh mana perkembangan laporan Wardatina Mawa terhadap Inara Rusli? Membenarkan bahwa Polda Metro Jaya telah menerima laporan terkait dugaan perzinahan. Nah, ini diterima di hari Sabtu 22 November sekira pukul 16 sore. Tetapi hari ini penyidik baru coba akan mengirim surat panggilan karena terkait tentang beberapa saksi yang mengetahui peristiwa ini. Dan ini juga terkait tentang barang bukti yang baru ditunjukkan oleh pelapor, ini belum diserahkan kepada penyidik. Jadi penyidik kami butuh waktu ya untuk meminta keterangan dari para saksi-saksi, termasuk nanti pada saat ada barang bukti akan kita lakukan analisa dan pendalaman. Itu perzinahan di dalam Undang-Undang Pasal 284 KUHP. Jadi tadi saya baru melaporkan isu perselingkuhan dan suami saya, Insanul Fahmi, dan salah satu public figure inisial IR. Begitu. Jadi mohon doanya semoga lancar prosesnya. Saya serahkan ke pihak penyidik, bukti-bukti udah saya kasih tahu ke penyidik. Jadi mohon semoga dilakukan seadil dan sebagai mestinya. Buktinya ada CCTV terkait hubungan mereka. Kan yang dari pihak sana kan ngomongnya ada bukti, kalau saya baca beritanya ya, kan nggak tahu ininya gimana. Cuma ya itu Mbak, karena memang kita belum tahu juga dan belum ada pemanggilan juga, belum ada apa, kan kita juga belum bisa lihat nih buktinya seperti apa gitu kan. Jadi baiknya sih nanti kalau sudah ada pemanggilan mungkin bisa dilihat, ya mungkin baru bisa ngomong lagi sih. Cuma itu yang buat kita agak shock itu, kenapa tiba-tiba ada laporan, terus kenapa tiba-tiba ada bukti, gitu-gitu aja sih. Itu kan ini masalah marwah, masalah nama baik ya. Masalah ini semuanya, kalau seandainya memang bersalah ya minta maaf. Ya, jalani proses hukumnya seperti itu.
ya kita tidak boleh membela yang salah ya. Kalau salah ya. Kalau benar kita harus mendoakan ya, semoga dia bisa melewati masalah ini. Kalau dia tidak bersalah, jangan sampai ada orang yang tidak bersalah yang dihakimi oleh masyarakat. Nah, kalau memang ini tidak benar ya Inara klarifikasi aja. Tapi kalau memang benar terjadi pernikahan itu tentu sudah masuk laporan kan, biar nanti di pengadilan dibuktikan, itu aja. Saya nggak bisa menduga-duga, nggak bisa memberikan jawabannya karena belum mendengarkan penjelasan langsung dari Inara tentang hubungan mereka, itu aja. Mungkin aja, tapi saya yakin lah, maksudnya kalau sempat ada rekaman CCTV istri, ya perlu kita tanya lagi apakah mereka sudah menikah. Ya itu aja, kalau menikah siapa yang menikahkan, di mana nikahnya, itu perlu ada saksi kan. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.